Halo, jumpa lagi dengan saya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi administrasi sistem jaringan. Nah, materi yang kita akan bahas di sini adalah mengevaluasi remote server. Nah, mengevaluasi remote server ini berada pada kompetensi dasar 3.2. Sebelumnya di pertemuan awal kita sudah membahas tentang KD 3.1, yaitu menerapkan instalasi sistem operasi jaringan. Nah, sedangkan di materi 3.2 KD mengevaluasi remote server ini kita akan bahas di pertemuan ini. Oke, kita lanjut saja. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensinya di sini ada dua, yaitu menjelaskan konsep remote server dan menentukan cara konfigurasi remote server. Kita lihat saja materinya. Yaitu menjelaskan konsep remote server. Kita lihat apa sih remote server itu. Nah, remote server adalah sebuah server yang didedikasikan untuk menangani pengguna yang sedang tidak tersambung dengan LAN tetapi membutuhkan akses jarak jauh. Nah, untuk itu remote access server memungkinkan pengguna untuk mendapatkan akses ke file dan layanan cetak di lokal area network dari atau LAN dari lokasi terpencil. Nah, teknologi yang biasa digunakan diantaranya adalah telnet, SSH ataupun radius. Oke, kita lanjut lagi ya. Maaf. Sementara remote access adalah kemampuan untuk terhubung dengan resource atau sumber pada suatu network, network sentral dari suatu lokasi. Ini berarti menggunakan sebuah PC dan modem di suatu tempat melalui lewat kabel telepon yang terhubung ke suatu PC atau server pada network utama suatu perusahaan. Jadi ada yang namanya remote server, ada yang namanya remote access. Remote server itu adalah sebuah server ya, sebuah server fisik yang diperuntukkan atau didedikasikan untuk menangani atau melayani pengguna yang sedang tidak tersambung dalam jaringan lokal tetapi membutuhkan akses dari jarak jauh. Nah, untuk mengakses dari jarak jauh itu membutuhkan sebuah remote access ya. Remote access berupa sebuah aplikasi. Nah, untuk meremotnya pasti menggunakan media. Ada media penghubung, bisa menggunakan kabel, media transmisi kabel ataupun media transmisi WiFi ya, wireless fidelity tadi ya. Jadi ada yang namanya remote access, ada yang namanya remote server yang sudah dijelaskan tadi. Remote access sendiri adalah kemampuan untuk terhubung dengan sumber ya, kemampuan untuk terhubung dengan sumber pada suatu jaringan sentral atau jaringan pusat dari suatu lokasi. Nah, ini berarti menggunakan sebuah PC dan modem di suatu tempat melalui kabel telepon yang terhubung ke suatu PC atau server pada network utama suatu perusahaan ya, tadi sudah jelaskan tadi. Nah, untuk mengakses masuk ke dalam server tadi, maka remote tersebut harus menggunakan media transmisi, yaitu berupa kabel ataupun WiFi tadi ya, kira-kira seperti itu. Nah, aplikasi yang digunakan itu diantaranya ada telnet, ada SSH ataupun radius. Mungkin masih banyak lain remote server yang bisa digunakan dalam membangun sebuah remote server tadi ya. Oke, kita lanjut. Sebagai contoh, kita kasih contoh seperti ini ilustrasinya. Ya, di sini ada sebuah perusahaan yang menggunakan sebuah remote server.
ya. Nah, seluruh sumber atau resource yang ada di server ini, di dalam kantor ini, bisa diakses dari rumah ataupun dari mana saja, ya, menggunakan media kabel yang terhubung atau terkoneksi menggunakan modem yang terhubung melalui ISDN ataupun ISP provider milik Telkomsel tadi, ya. Nah, melewat provider tersebut, lewat jaringan tersebut, kita bisa mengakses masuk ke dalam remote server yang berada di sebuah perusahaan, sehingga seolah-olah kita berada dalam lokal area ini, sementara kita berada di luar lokal area tersebut, tapi terkoneksi menggunakan jaringan yang disediakan oleh ISP tadi, ya. Nah, bagaimana kita bisa lihat di sini, ya, penjelasannya. Nah, di mana pengguna yang memanggil ke jaringan dari rumah menggunakan modem analog atau koneksi ISDN, Integrated Service Digital Network tadi. Nah, akan mendial ke server akses ini, ya, akan mendial ke server akses remote. Setelah pengguna dikonfirmasi, maka ia dapat mengakses drive dan printer bersama, seolah-olah secara fisik terhubung ke lokal di kantor ini, padahal dia berada di luar, ya. Koneksinya menggunakan apa tadi? Menggunakan ISDN atau ISP, ya, layanan provider yang disediakan oleh pihak ketiga, dalam hal ini Telkom tadi, ya. Jadi melalui media itu kita seolah-olah kita bekerja dalam kantor tersebut, padahal sebenarnya kita ada di luar, ya. Nah, menggunakan aplikasi tadi yang namanya aplikasi teknologi SSA, radius dan sebagainya, ya. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Oke, kita bisa lanjut. Hakikat dari remote access dan manfaatnya. Nah, secara umum remote access dibagi menjadi dua jenis, menggunakan mode desktop, itu lebih cenderung menggunakan berbasis grafik user interface, misalnya remote desktop, putih, VNC, dan Redmi. Nah, kira-kira seperti ini tampilan grafiknya. Ya. Nah, sebelumnya kita harus menginstal dulu remote desktop. Biasanya ada, kalau di Windows Server itu sudah dilengkapi dengan remote desktop. Nah, kita tinggal membuka aplikasi remote desktop tersebut, kita ketik IP ataupun DNS, ya, DNS tujuan. Selanjutnya kita koneksi. Nah, setelah terkoneksi, maka kita akan berada dalam jaringan tersebut. Nah, ketika kita berada dalam jaringan, kita bisa mengakses seluruh sumber atau resource yang ada dalam jaringan tersebut, yang berada pada server, ya, berada pada server yang berada di kantor atau perusahaan tempat kita bekerja tadi. Selanjutnya ada mode CLI atau Command Line Interface berbasis teks, ya, misalnya Telnet, SSA, Row, Airlogin, dan Serial. Nah, tampilannya seperti ini, ya, dia lebih sederhana, dia berbasis teks, ya, berupa ketikan-ketikan seperti ini. Oke, kita lanjut. Ada beberapa kegunaan ataupun manfaat dari remote access atau remote desktop yang lazim. Itu diantaranya, yang pertama itu mengendalikan komputer lain dari lokasi yang meremote, ya. Jadi lokasi di mana kita akan melakukan remote kepada komputer yang kita tuju, ya. Misalkan untuk mengakses software di komputer yang ada di divisi atau bagian lain di perusahaan. Nah, di mana oleh pengguna technical support perusahaan di ruang kerjanya. Ya, jadi seorang technical support bisa melakukan remote, ya, di divisi lain, ya, untuk mengakses apa? Mengakses software yang ada di komputer tadi, ya. Nah, selain dia bisa mengakses software, juga bisa mematikan komputer dari jarak jauh. Jadi seorang technical support yang berada di server, dia bisa melakukan remote, ya, yang mengendalikan server tersebut. Dia akan melakukan remote
mematikan seluruh komputer yang ada dalam kantor tersebut, ya. Misalkan, nah di perusahaan tersebut sudah selesai, karyawan sudah selesai bekerja, nah mungkin lupa mematikan komputer, ya seorang technical support yang mengendalikan server tersebut dia bisa melakukan shutdown terhadap komputer klien yang ada dalam perusahaan atau kantor tersebut. Selain mematikan juga bisa menghidupkan ulang seluruh klien yang ada di perusahaan, ya. Ataupun bahkan di luar lokal tersebut, yang intinya klien yang berada di luar tersebut masih berada dalam satu jaringan tadi, ya, jaringan dalam remote server tadi. Selanjutnya bisa melakukan modifikasi setting registry komputer lain dari jarak jauh, mengawasi pengguna komputer dari jarak jauh, ya, mungkin bisa melihat karyawan tersebut sedang melakukan apa di komputernya, apakah dia sedang bekerja ataukah dia sedang browsing internet ataukah dia sedang menonton video dan sebagainya. Kita bisa, seorang technical support dari server pusat atau remote server bisa melihat aktivitas pengguna tersebut. Selanjutnya membantu pengguna lain untuk memecahkan masalah di PC-nya dari jarak jauh. Misalkan seorang karyawan perusahaan di sisi klien, mana komputer kliennya kesulitan membuka aplikasi kantor. Nah, seorang technical support bisa menangani, membantunya, ya, melalui remote tadi dia akan membuka, mengakses masuk ke dalam PC klien tersebut dan menangani permasalahan tadi. Misalnya sulit membuka Office, nah maka ditangani apakah bisa dia melakukan install ulang atau tidak, seperti itu. Selanjutnya mengawasi pengguna program berjalan atau internet dari jarak jauh, pemeliharaan maintenance komputer dari jarak jauh. Nah, pemeliharaan ini bisa melakukan defrag dari jarak jauh terhadap komputer kita, bisa melakukan scan virus dari jarak jauh oleh seorang technical support, ya, kepada komputer kliennya, itu bisa dilakukan. Yang selanjutnya sharing resource dari jarak jauh, ya, bisa berbagi penggunaan printer, ya, berbagi file-file dalam satu jaringan tersebut. Nah, kira-kira itu manfaat ataupun kegunaan dari kita ketika kita menggunakan remote access ataupun remote desktop dalam sebuah server di satu jaringan tadi. Oke, baik, kita lanjutkan. Selanjutnya ada yang namanya SSH. Apa sih SSH itu? SSH atau Secure Shell Hosting itu merupakan sebuah protokol atau aplikasi yang memungkinkan pertukaran data antara dua perangkat jaringan untuk mengakses akun shell yang lebih aman, di mana sebuah percakapan antara server dan klien di-encrypt. Artinya apa? Apabila percakapan tersebut disadap, maka penyadap pasti tidak akan bisa memahami isinya. Karena apa? Sudah di-encrypt dan dibungkus paket datanya tuh. Encrypt atau dibungkus paket datanya. Untuk membuka paket tersebut harus membutuhkan sebuah kunci atau kunci, bisa berupa public key maupun private key tersebut. Ya. Dibandingkan dengan telnet, RSH dibandingkan dengan telnet atau RSH dan Rlogin yang digunakan pada sistem berbasis Linux dan Unix, SSH server ini dikatakan lebih aman dan banyak digunakan saat ini serta menggunakan port default. Nah, port default 22, ya. Selanjutnya, nah SSH ini menggunakan metode public key kriptografi untuk mengenkripsi komunikasi antara dua host, ya. Demikian pula untuk autentikasi pemakai, ya. Jadi setiap komunikasi yang dilaksanakan, komunikasi yang terjadi itu selalu dienkripsi atau dibungkus, ya, dalam bentuk paket-paket tersebut, ya. Nah, untuk membuka paket data tersebut, maka harus memiliki sebuah kunci public key, kunci public atau private key, ya, yang perlu diautentifikasi atau perlu perlu adanya penyesuaian, ya, antara data tadi yang dikirimkan tadi dengan data yang dikirim dalam bentuk enkripsi tadi yang dikunci atau digembok dengan kunci. Ada kesesuaian tidak? Autentifikasi kesesuaian antara
pengirim dan penerima menggunakan kunci yang sama tadi, sehingga bisa membuka paket yang dikirim tadi. Nah, kalau tidak ada kesesuaian maka paket data pasti tidak akan bisa dibuka. Ya. Nah, kunci tersebut berupa kode-kode atau angka-angka yang sulit dimengerti dan dibaca oleh orang yang akan melakukan penyadapan tadi. Nah, yang bisa memahami tersebut adalah kedua pihak yang sudah saling mengenal, ya, sudah terautentikasi antar pemakai tadi, ya. Nah, selanjutnya ia dapat digunakan untuk login secara aman ke remote host atau menyalin data antara host serta mencegah man in the middle attack atau pembajakan sesi dan DNS spoofing, atau dapat dikatakan bahwa Secure Shell adalah program yang melakukan login terhadap komputer lain dalam jaringan, selanjutnya mengeksekusi perintah lewat mesin secara remote dan memindahkan file dari satu mesin ke mesin yang lainnya. Ya, jadi SSH ini dianggap lebih aman lah dibandingkan dengan Telnet ataupun RSA serta Airlogin, karena SSH ini sudah menggunakan metode public key kriptografi, ya, untuk membungkus atau mengenkripsi semua komunikasi antara host, ya. Nah, untuk bisa membuka paket data yang dienkripsi tersebut harus ada kesesuaian autentifikasi, ya, autentikasi pengguna atau pemakai tadi, harus ada kesesuaian kunci public key-nya tadi, sehingga bisa membuka paket data yang dikirim antara kedua pihak, baik dari pihak sisi klien maupun dari sisi server tadi. Baik, kita lanjutkan. Nah, dengan metode ini kita pastinya memerlukan dua buah kunci berbeda yang digunakan baik untuk melakukan enkripsi maupun dekripsi. Enkripsi pembungkusan, dekripsi untuk membuka, ya, membuka paket-paket yang dikirim. Pada saat kita mengirim, kita membungkus atau mengenkripsi. Nah, pada saat sampai ke tujuan maka data tersebut didekripsi atau dibuka. Pasti dibuka dengan menggunakan kunci yang sama, ya. Ya, kunci yang sudah diautentifikasi, adanya kesesuaian, ya. Nah, dua buah kunci tersebut masing-masing disebut dengan public key, yaitu kunci yang dipublikasikan ke orang lain, ya, atau public. Dan yang kedua ada private key, yaitu kunci yang dirahasiakan di mana hanya pemiliknya saja yang tahu. Nah, masing-masing kunci di atas dapat digunakan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi, ya, pembungkusan dan membuka paket bungkusan tersebut. Cara kerja SSH, ya. Misalkan suatu klien mencoba untuk mengakses suatu Linux server melalui SSH. Nah, SSH daemon yang berjalan baik pada Linux server maupun SSH klien telah mempunyai pasangan public atau private key yang masing-masing menjadi identitas SSH bagi keduanya. Langkah koneksinya adalah sebagai berikut, ya. Kita lihat di sini. Nah, langkah pertama, klien mengawali koneksi pada local port nomor besar dan melakukan koneksi ke port 22 pada server. Jadi di server ini sudah menggunakan SSH tadi, ya, di mana remote server tersebut menggunakan port 22. Ya, selanjutnya klien dan server setuju untuk menggunakan sesi SSH tertentu, ya. Dia mau menggunakan versi yang mana? Apakah kita menggunakan versi 1 atau versi 2? Karena kalau dua-duanya berbeda maka tidak kompatibel, maka tidak akan terjadi komunikasi. Untuk itu harus perlu adanya persetujuan penggunaan SSH mana yang mau digunakan, versi mana yang mau digunakan. Selanjutnya klien meminta public key dan host key milik server, ya. Seorang klien server akan meminta public key serta host key milik server. Nah, klien dan server menyetujui algoritma enkripsi, ya, enkripsi.
menyetujui untuk melakukan pembungkusan data ya, yang dipakai misalkan menggunakan triple DS atau IDA. Nah, klien akan membentuk satu session key yang dapat dari klien dan mengenkripsi ya, dan mengenkripsinya menggunakan public key milik server ya. Sehingga ketika sampai di sini ya, server bisa membuka karena dia tahu dia menggunakan kuncinya ya. Jadi dia mengenkripsi menggunakan public key milik server tadi. Nah, server akan mendeskripsi, dia akan membuka menggunakan kunci tadi ya, kunci milik server tadi yang didapat dari klien, dan mereenkripsi, membungkusnya kembali ya, membungkusnya kembali dengan public key milik klien. Dia bungkus kembali, setelah dia buka isinya dalam, dia mau balas, maka dia membungkus kembali dengan key milik dari klien tadi ya, dan mengirimnya kembali ke klien untuk diverifikasi. Nah, setelah sampai di klien, maka klien membuka lagi paket data tersebut menggunakan key milik klien tadi ya, sehingga bisa membuka paket tersebut. Pemakai autentifikasi dirinya ke server dalam aliran data terenkripsi dalam session key tersebut. Jadi kira-kira seperti itu mekanisme atau proses langkah-langkah kerja dari SSH tadi ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut. Arsitektur dari SSH. SSH2 protokol memiliki arsitektur internal pada lapisan terpisah dengan baik, yaitu lapisan transportasi, lapisan autentikasi pengguna, lapisan koneksi. Nah, lapisan transportasi itu lapisan ini menangani pertukaran kunci awal, dan lapisan autentikasi pengguna pertukaran kunci awal dan server autentifikasi dan setup enkripsi, enkripsi, komprehensi dan integritas verifikasi. Yang selanjutnya lapisan autentikasi pengguna, yaitu lapisan ini menangani autentikasi klien dan menyediakan sejumlah metode autentikasi. Selanjutnya lapisan koneksi, yaitu lapisan ini mendefinisikan konsep kanal permintaan dan permintaan global menggunakan layanan yang disediakan oleh SSH. SSH FP DNS Record itu menyediakan sidik jari kunci publik untuk membantu memverifikasi keaslian dari host. Nah, implementasi SSH itu bisa dilihat pada produk-produk berikut seperti vSSH, OpenSSH yang berjalan pada sistem operasi Unix ataupun Windows, LSH, PuTTY, OCAPKIN Sport of SSH1, Mac SSH, Teraterm, NetFi Telnet, Komersial SSH, SSH Communication, F-Secure SSH, Secure CRT, vShell. Mungkin masih banyak produk-produk lain untuk digunakan pada SSH tadi ya. Nah, kira-kira seperti itu implementasinya ya. Oke, selanjutnya menentukan cara konfigurasi remote server. Nah, untuk materi ini nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, untuk materi lengkapnya kalian bisa melihat di menu file untuk mendownload dan membaca secara mandiri di rumah ataupun di kelas ya. Nah, semoga materi yang saya bawakan ini dapat bermanfaat untuk kalian, dan saya berharap kalian bisa belajar untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti kuis ataupun ulangan serta ujian nantinya. Nah, sebelumnya jangan lupa kalian untuk like dan subscribe untuk mendukung channel ini ya. Semoga apa yang saya bawakan bermanfaat untuk kalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.